membuat kalau memang sekiranya judulnya sebelum minggu depan sudah ada. Ya, oke. Saya share screen dulu. PPT saya sudah terlihat, teman-teman. Sudah Ibu. Oke, mulai ya. Oke, jadi hari ini Ibu sampaikan dulu untuk bab 1 pendahuluan. Bab 1. Nah, jadi nanti baik di D3 maupun D1, sejauh ini memang untuk pedoman penulisan baik itu karya tulis ilmiah maupun skripsi, kurang lebih isinya sama. Nanti yang membedakan hanya di bagian bab 3-nya, teman-teman. Karena untuk isi bab 1, bab 2 gitu ya, itu masih sama. Cuma nanti di bab 3-nya ada perbedaan mungkin kalau di bab 2 mungkin ada perbedaan sedikit yaitu di hipotesis penelitian. Biasanya nanti di bab 2-nya ada hipotesis penelitian di sana. Kemudian kalau di bab 3-nya nanti untuk yang skripsi biasanya ada hipotesis statistik. Kalau memang kalian penelitiannya menggunakan perhitungan analisis statistiknya. Ya, oke. Untuk yang pertama di sini Ibu jelaskan dulu bahwa nanti di proposal skripsi kalian di bagian bab 1 pendahuluan itu harus memuat tentang yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Ini adalah isi subbab yang sampai dengan tahun kemarin, maksudnya mahasiswa yang tahun ini di yudisium masih menggunakan template ini, gitu ya. Saya nggak tahu apakah nanti pada saat proses perjalanannya akan direvisi atau tidak oleh tim prodi. Kalau tidak ada revisi, ya isinya memang hanya ini, teman-teman. Keempat hal ini yang harus teman-teman buat di dalam bab 1 pendahuluannya. Nah, latar belakang masalah biasanya apa sih yang ada di dalam latar belakang masalah? Gitu ya, teman-teman. Yang harus teman-teman tahu bahwa sekalipun judul yang mungkin nanti teman-teman pilih memang tidak berangkat dari masalah, terutama untuk yang grand design ya. Beda dengan teman-teman yang mengajukan judul mandiri di Google Form-nya. Nah, itu saya yakin teman-teman pasti berangkat dari masalah, entah masalah yang ada di lingkungan masyarakat ataupun permasalahan yang ada di tempat teman-teman bekerja, gitu ya. Idealnya memang sebuah penelitian itu berangkat dari entah itu masalah, entah itu ketidaksesuaian, entah itu keluhan, intinya yang berupa ketidaksesuaian atau permasalahan yang dianggap menyimpang sehingga teman-teman sebagai peneliti itu tertarik untuk meneliti, melihat lebih dalam atau menganalisis lebih jauh tentang permasalahan tersebut. Gitu. Jadi memang idealnya seperti itu. Tapi buat teman-teman yang mungkin nanti penentuan judul skripsinya eh, menggunakan grand design, bukan berarti teman-teman ya udah berarti kan masalahnya bukan datang dari kami, Bu, gitu kan. Dan permasalahan berikutnya adalah apakah judul yang teman-teman pilih itu memang menjadi masalah, entah itu di lingkungan masyarakatnya atau itu di rumah sakitnya. Mungkin memang itu masih menjadi PR ya. Cuma yang mau saya tekankan di sini adalah apapun judul yang teman-teman nantinya pilih gitu kan, sebetulnya meskipun ini judulnya dia kan dari dari Stikes Ikiva, Bu, gitu kan, dipilihkan dari prodinya, Bu, misalkan gitu. Ya udah berarti kita tanya aja apa masalahnya gitu. Nah, nggak begitu. Jadi bagaimanapun judul nanti yang disampaikan di dalam grand design tersebut, ketika teman-teman sudah pilih, itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya teman-teman sebagai peneliti untuk menguraikan masalahnya. Ya, gitu. Jadi memang ini menjadi PR-nya adalah karena kalian itu berangkat dari judulnya dulu, baru mencari masalahnya gitu. Bukan dari masalahnya dulu, baru menemukan sebuah judul gitu. Jadi ini dibalik. Tapi bagaimanapun itu tetap harus ada benang merahnya.
gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada alasan kenapa kalian merasa penelitian ini perlu dilakukan. Kemarin sih karena judulnya yang ada di Grand Design itu Bu. Kalau misalkan ditanya penguji, kalian jawabnya begitu. Nah itu nggak boleh gitu ya teman-teman. Terus kalian harus menguraikan masalahnya secara ilmiah. Itu kan ini menjadi bagian tugas akhir yang memang harus teman-teman analisis secara ilmiah. Gitu ya teman-teman. Sehingga teman-teman perlu tahu bahwa ketika sudah menetapkan judul A, maka harus menguraikan permasalahannya. Nah, permasalahan itu bisa teman-teman dapatkan dari mana? Yang pertama, teman-teman bisa lihat dari hasil observasi, mungkin dari riset, mungkin dari misalkan hasil riset kesehatan dasar, atau teman-teman ambil dari data di misalkan risetnya dari Kemenkes atau dari manapun yang sifatnya observasi. Nah, itu bisa teman-teman ambil sebagai rujukan gitu ya. Jadi nanti kalau menguraikan permasalahan di dalam latar belakang masalah itu harusnya macam piramida terbalik. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena memang teman-teman harus menguraikan masalahnya dari hal yang umum dulu. Gitu. Baru nanti mulai masuk, mulai spesifik ranah permasalahan sampai dengan fokusnya ke judulnya teman-teman. Gitu. Jadi misalkan mau bicara tentang eh, hubungan apa ya pelayanan kepuasan pasien gitu kan terhadap loyalitas misalkan teman-teman mau bahas itu. Nah berarti apa yang teman-teman bahas permasalahannya dari hal yang apa? Misalkan dari peraturannya atau dari idealnya SOP-nya atau dari harusnya pelayanan itu yang seperti apa. Nah itu dari hal-hal yang sifatnya umum sampai masuk ke dalam sifatnya yang spesifik ke judul teman-teman. Atau bicara soal kepatuhan pengobatan, ya berarti bahas dari penyakitnya dulu. Ini penyakitnya penyakit yang seperti apa, kemudian dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir di Indonesia sendiri mengalami peningkatan atau tidak. Terus masuk ke ranah wilayah tempat teman-teman penelitian. Ternyata kepatuhan pengobatannya seperti apa? Apakah masih ada yang nggak patuh atau dikaitkan dengan penelitian sebelumnya di wilayah yang misalkan sama-sama di Jakarta, gitu kan? Nah, berarti itu boleh diambil penelitian sebelumnya. Intinya berangkat dari masalah yang sifatnya umum sampai dengan ke permasalahan yang menjadi fokus judulnya teman-teman. Kemudian dari mana lagi dapat permasalahan ya tadi pasti berangkat dari ketidaksesuaian, penyimpangan atau pengalaman di tempat bekerja. Nah itu bisa teman-teman anggap angkat itu sebagai sebuah masalah. Atau dari mana lagi? Misalkan dari keluhan, keluhan pasien gitu kan terhadap pelayanannya kah, terhadap sistemnya kah. Nah, itu bisa diangkat sebagai sebuah penelitian. Gitu intinya teman-teman harus tetap bisa menguraikan masalahnya meskipun judulnya nanti diarahkan dari ke Kifa. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ciri-ciri permasalahan yang baik sebetulnya yang namanya masalah masa baik Bu gitu. Bukan. Artinya permasalahan yang bisa diangkat sebuah penelitian gitu ya intinya gitu. Yang seperti apa kira-kira permasalahan yang punya nilai penelitian yang perlu diingat bahwa permasalahan yang bisa diangkat sebagai sebuah penelitian harus bersifat visible. Artinya mungkin untuk diteliti. Dari apa? Dari aspek apa? Dari aspek data dan metode harus tersedia. Jadi ibaratnya gini, kalau teman-teman punya judul, bagus banget judulnya, atau ngelihat dari penelitian orang lain di kampus lain, judulnya bagus banget. Tapi untuk teman-teman meneliti itu, ternyata dapat datanya susah. Atau metodenya teman-teman nggak paham. Nah, berarti kan nggak bisa teman-teman lakukan penelitian itu. Jadi buat apa? Jadi lebih baik teman-teman harus berangkat dari permasalahan di mana nanti metodenya, datanya itu bisa teman-teman dapatkan untuk jadi analisis di penelitian. Jadi harus mempertimbangkan itu. Kedua harus mempertimbangkan apa lagi? Alat dan kondisinya mengizinkan.
Artinya apa? Ketika teman-teman penelitian punya judul yang bagus, kita nggak bisa maksa tempat penelitian itu harus kasih izin ke kita, gitu. Karena kan mereka instansi luar punya kebijakan sendiri. Apakah kita boleh meneliti atau tidak? Apakah datanya boleh diambil atau tidak? Boleh dipublikasikan atau tidak? Nah, itu harus dipertimbangkan. Gitu. Jadi nomor satu juga harus dilihat secara perizinan mungkin atau tidak. Gitu. Nah, kemudian aspek apa lagi dari permasalahan yang teman-teman punya? Ada masalah. Tapi kalau masalah ini saya teliti, biayanya besar. Nah, sehingga teman-teman juga harus mempertimbangkan dari sisi biaya. Misalkan teman-teman yang mau penelitian di lab juga harus mempertimbangkan kira-kira sewa labnya, terus bahannya bisa didapatkan dengan mudah atau tidak gitu kan. Terus belinya mahal atau enggak, biayanya besar atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya judul yang luar biasa bagus, tapi dananya terlalu besar sehingga teman-teman mikir, oh yaudah saya cuti dulu deh buat ngumpulin dana penelitian. Nah itu kan nggak mungkin. Jadi harus aspek biaya juga dipertimbangkan. Jadi permasalahan yang dipilih tetap harus mempertimbangkan aspek biaya. Itu ya. Kemudian tidak bertentangan dengan kode etik. Nah makanya untuk teman-teman yang S1 mungkin nanti di dalam penelitiannya ada yang namanya ethical clearance ya. Gitu untuk prosesnya mungkin nanti teman-teman bisa tanyakan ke bagian koordinator penelitian untuk proses pengajuan etiknya seperti apa, karena tiap-tiap instansi punya prosedur yang berbeda-beda. Gitu intinya, nanti penelitian teman-teman memang harus pakai ethical clearance gitu ya untuk perizinan penelitiannya. Dan biasanya beberapa instansi juga yang punya komisi etik penelitian di rumah sakitnya memang mengharuskan itu selain izin kemudian berbayar. Nah itu teman-teman juga harus sampai mendapatkan perizinan dari komisi etiknya, entah hanya memasukkan proposal saja atau bahkan sampai presentasi untuk kira-kira penelitiannya disetujui atau enggak untuk pengambilan data di sana. Gitu. Nah, jadi kalaupun teman-teman nanti di dalam penelitiannya mungkin membutuhkan permasalahan yang, oh Bu, kalau di lingkungan masyarakat boleh nggak observasi duluan? Karena kan tadi permasalahan boleh diangkat sebagai, diangkat dari observasi. Kalau pertanyaan seperti itu sebetulnya boleh-boleh aja. Jadi nanti di dalam penelitian biasanya yang Ibu khawatirkan adalah ketika kalian membaca penelitian dari kakak kelasnya, di mana beberapa penelitian mungkin nantinya menggunakan survei pendahuluan, gitu ya. Nah, di sini Bu Alifa mau sampaikan untuk survei pendahuluan sebetulnya itu bisa dijadikan salah satu dasar masalah, gitu ya. Di dalam latar belakang masalahnya itu boleh diangkat, gitu. Cuma survei pendahuluan itu sifatnya tidak apa ya, tidak baku. Sehingga survei pendahuluan yang perlu teman-teman ingat adalah tujuannya untuk memastikan bahwa teman-teman bisa melakukan penelitian di tempat yang teman-teman mau ambil data. Gitu. Itu intinya. Gitu. Jadi tidak melulu kalau misalkan teman-teman baca skripsi misalkan di perpustakaan IKIPA, terus ada survei pendahuluan yang pakai kuesioner, terus melihat pengetahuannya, terus dicek pengetahuannya baik, cukup, kurang. Nah, menurut Ibu itu menjadi kurang tepat karena kenapa? Karena sebetulnya tujuan dari survei pendahuluan bukan untuk justifikasi awal, gitu, melainkan memang hanya untuk memastikan mungkin atau tidak kita penelitian. Teman-teman penelitiannya mau di mana? Oh, di rumah sakit. Salah satu tujuan survei pendahuluan adalah untuk memastikan kalau saya penelitian di sana, wah, ada nggak sampel saya nanti di sana? Terus mungkin nggak kalau saya penelitiannya misalkan ngambilnya di kurun waktu 2 bulan, gitu. Nah, untuk hal-hal seperti itu maka diperlukan adanya survei pendahuluan. Gitu. Kemudian begitu juga kalau di masyarakat. Misalkan teman-teman mau penelitiannya
ke sampel lansia misalkan. Entah untuk melihat pengetahuan atau mau melihat hubungan atau apapun misalkan sampelnya lansia. Nah, untuk teman-teman tahu di sana berapa ya lansianya, nah, perlu teman-teman lakukan survei pendahuluan. Nah, biasanya nanti teman-teman minta data ke RW gitu ya, atau ke RT. Ada nggak kegiatan lansia di sana? Sehingga teman-teman bisa dapat data lansianya gitu. Nah, kalau teman-teman survei pendahuluan nyebar kuesioner boleh nggak Bu? Boleh. Tapi saran Ibu sifatnya bukan untuk justifikasi, tapi hanya untuk mensurvei, untuk pengumpulan data aja. Misalkan mau bicara tentang penyimpanan obat. Nah, teman-teman cuma pengen tahu masyarakat itu sebagian besar di sana menyimpan obat atau tidak. Nah, misalkan teman-teman mau lihat kira-kira obat apa yang banyak disimpan di masyarakat. Nah, teman-teman hanya menanyakan secara umum aja. Jadi nggak berupa pertanyaan yang bernilai benar salah, terus teman-teman nilai pengetahuannya jadi baik, cukup kurang dan buat ibu nggak perlu sampai ke sana gitu ya. Jadi memang hanya untuk data saja. Nah itu boleh. Jadi tujuan survei pendahuluan itu memudahkan kalian, bukan mempersulit kalian. Harus bikin kuesioner dulu, terus disebar, terus dinilai, terus ada justifikasi di sana bukan. Itu ya teman-teman. Tapi lebih kepada tujuannya untuk mendapatkan data bahwa mungkin atau tidak kita melakukan pengakuan di sana. Itu tujuan dari survei pendahuluan yang mungkin bisa diambil sebagai salah satu pembahasan di latar belakang masalah. Gitu. Ya. Kemudian untuk subbab yang ada di bab satu pendahuluan selanjutnya ada yang namanya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini sebetulnya memang di beberapa kampus gitu ya, ada skripsinya yang membahas tentang identifikasi masalah. Jadi permasalahannya itu diidentifikasikan per poin. Gitu. Tapi kalau untuk di kita sendiri memang sejauh ini untuk rumusan masalah yang diminta, kalian hanya diminta untuk membuat pertanyaan atau pernyataan singkat gitu ya, singkat dan jelas yang berkaitan nantinya dengan tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitiannya mau apa? Sehingga memang antara rumusan masalah dan tujuan penelitian itu harus berkaitan. Contohnya di sini misalkan, oh penelitiannya mau melihat gambaran penyimpanan obat di masyarakat. Berarti rumusan masalahnya adalah bagaimana gambaran penyimpanan obat di masyarakat. Nah, nanti tujuan penelitiannya misalkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penyimpanan obat di masyarakat. Intinya saling berkaitan erat. Atau misalkan contoh yang berikutnya, misalkan teman-teman mau melihat rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu mau melihat pengaruh kandungan karbohidrat pada darah penderita eh, pasien DM, misalkan penderita diabetes mellitus. Nah, berarti nanti tujuan penelitiannya, teman-teman harus buat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gitu kan kadar gula darah pada penderita DM misalkan akibat pemberian asupan karbohidrat. Jadi antara yang rumusan masalah dengan si tujuan penelitian memang harus saling berkaitan gitu. Jadi ini hanya bicara soal bahasa. Apalagi nanti kalau ada hipotesisnya mau melihat hubungan variabel X terhadap variabel Y. Nah, itu harus dijelaskan. Berarti rumusan masalah dalam penelitian ini ingin melihat hubungan hmm, apa ya, interaksi obat terhadap tekanan darah pasien hipertensi, misalkan. Nah, berarti nanti tujuan penelitiannya juga kurang lebih sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gitu kan perubahan tekanan darah pasien hipertensi gitu kan akibat interaksi obat. Jadi kurang lebih memang rumusan penelitian dan tujuan penelitian memang rumusan masalah dan tujuan penelitian harus sama. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di subbab yang terakhir di bawah bab satu pendahuluan ini harus ada yang namanya manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini nanti di sana harus teman-teman uraikan menjadi 3 hal. Ada yang pertama manfaat bagi peneliti
yang kedua manfaat bagi tempat penelitian, yang ketiga manfaat bagi studi festival. Itu yang paling sering ditanya oleh penguji mungkin misalkan teman-teman menuliskan manfaat bagi tempat penelitian. Biasanya sering menuliskan gini. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi masyarakat tentang penyimpanan obat. Nah, nanti teman-teman ditanya, gimana cara meningkatkan pengetahuannya, menambah wawasannya gimana? Emangnya teman-teman ngelakuin penyuluhan dulu atau bagaimana? Nah, itu teman-teman harus berikan alasan yang ilmiah gitu ya. Sesuai dengan yang teman-teman tuliskan. Kalau dibilangnya mau menambah wawasan, nah menambah wawasannya dengan apa? Apakah setelah si responden ngisi kuesioner akan diedukasi atau bagaimana? Atau mungkin teman-teman mau kasih teman-teman udah bikin video singkat tentang penyimpanan obat yang benar gitu misalkan. Nah, nanti dikasih link YouTube-nya teman-teman. Nah, atau bagaimana? Atau bikin leaflet mungkin. Nah, itu harus disampaikan. Jadi jangan cuma dituliskan tapi tidak ada tindakannya yang nantinya akan dilakukan. Itu harus dijelaskan. Terus kalau teman-teman juga ditanya kira-kira manfaat bagi peneliti. Nah, teman-teman tuliskan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti, menambah pengetahuan peneliti. Nah, kalau ditanya penguji menambahnya di bagian mana? Memang sebelum penelitian pengetahuan kalian, setelah penelitian pengetahuan. Nah, itu biasanya kalau ditanya seperti itu teman-teman udah harus siapkan jawabannya. Gitu yang memang secara ya dia kan mau melihat. Nah, sejauh ini menambah pengetahuannya misalkan tentang interaksi obatnya kah, tentang pembahasan tekanan darah apabila terjadi interaksi obat. Nah, itu harus dijelaskan gitu oleh teman-teman ya. Nah, di sini saya ada contoh, ibu ada contoh. Ini mungkin saya contohnya ambilnya dari T3 sih, gitu ya. Karena saya belum pegang, karena ibu nggak bimbing skripsi, jadi ibu nggak punya soft copy. Nanti mungkin ibu ambil contoh skripsi gitu ya, dari perpustakaan yang baru gitu disimpan ini. Gitu. Jadi kalau di sini ada judul penelitian tentang pengetahuan penggunaan antibiotik di warga RW 9 Kelurahan Durensawit. Periodenya Mei sampai Juni 2022. Nah, ketika nanti teman-teman diminta untuk bikin bab 1 pendahuluan, berarti kan mulai menulis latar belakang masalah. Nah, jadi kalau di latar belakang masalah, hindari menuliskan definisi. Judulnya tadi bicara soal penggunaan antibiotik. Jadi teman-teman nggak perlu ngejelasin tentang antibiotik merupakan obat bla bla bla. Antibiotik adalah, nah itu nggak perlu teman-teman jelaskan itu. Tapi bagaimana menguraikan permasalahannya di dalam latar belakang. Misalkan contohnya di sini. Tadi kan bicaranya tentang penggunaan antibiotik. Tapi nggak harus teman-teman langsung to the point ke antibiotiknya. Teman-teman bisa bahas permasalahan yang pertama misalkan. Masalah yang pertama teman-teman bisa tuliskan penyakit infeksi masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di dunia, khususnya di negara berkembang. Nah, selanjutnya infeksi disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit yang menyerang tubuh. Gitu kan? Nah, obat untuk mengobati infeksi bakteri dapat menggunakan antibiotik. Jadi nggak perlu harus langsung masuk ke antibiotiknya. Tapi teman-teman bisa cari permasalahan yang umum dulu. Makanya di sini ditekankan adalah tentang permasalahan yang lebih umumnya adalah tentang penyakit infeksi. Masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di dunia gitu. Jadi harus bahas dari permasalahan yang sifatnya umum, jadi lebih luas. Kemudian masalah yang kedua, misalkan udah mulai masuk, tadi kan udah disinggung tentang antibiotiknya. Berarti boleh melanjutkan tentang antibiotiknya. Masalah yang kedua apa? Misalkan untuk mendapatkan antibiotik memerlukan resep dokter. Namun masalahnya apa nih? Masyarakat
masih banyak yang membeli dan menggunakan antibiotik tanpa resep dokter. Gitu. Berarti kan ini menjadi permasalahan di masyarakat. Nah, baru mulai masuk ke dalam karena permasalahan tentang antibiotiknya. Nah, akibat dari masalah itu apa sih sebenarnya gitu? Nah, itu boleh juga disampaikan di bab satu latar belakangnya gitu ya. Misalkan tentang penggunaan antibiotik, jadi indikasi penggunaan, pemilihan antibiotik, dan dosis tidak tepat dapat menyebabkan efek samping, reaksi alergi, hingga resistensi terhadap antibiotik. Jadi itu juga masalah. Akibat dari masalahnya bisa menjadi resistensi terhadap antibiotik. Gitu kan? Nah, kemudian lihat lagi, apa akibatnya? Nah, kalau dilihat dari datanya, diperkuat dari data yang mengatakan saat ini kematian akibat resistensi antimikrobial mencapai 700.000 orang per tahun dan diprediksi di tahun 2050 bisa mencapai 10 juta orang per tahun di seluruh dunia. Berarti permasalahan yang berikutnya diperkuat dari data. Jadi teman-teman selain tadi mengangkat masalah yang sifatnya umum, kemudian mulai masuk ke judulnya tentang antibiotik, terus masuk ke permasalahan kenapa kalau misalkan eh, salah penggunaannya bisa menyebabkan resistensi, kemudian dampaknya berdasarkan data resistensi antimikroba gitu kan di seluruh dunia sampai 10 tahun bagaimana, nah itu diperkuat lagi. Misalkan dengan data hasil Kesdas tahun 2013, sebanyak 27,8% rumah tangga di Indonesia menyimpan antibiotik, tapi sebesar 86,1% diantaranya menyimpan antibiotik tanpa resep. Berarti kan ini data-data permasalahan yang disampaikan di dalam latar belakangnya, gitu teman-teman. Boleh diperkuat lagi dengan penelitian yang sudah ada. Misalkan teman-teman mau sampaikan bahwa penelitian lain yang dilakukan tahun 2021 misalkan menemukan bahwa penggunaan antibiotik oleh masyarakat dihentikan ketika sudah sembuh sebanyak 77,78%. Antibiotik disimpan untuk persediaan sebanyak 57,14% dan seterusnya. Jadi disampaikan data-data penelitian terdahulu, tapi yang memang masih menjadi masalah. Karena memang kalau hasil penelitian sebelumnya, teman-teman nggak boleh ambil definisi dari artikel, dari jurnal, dari penelitian orang nggak boleh, harus ambilnya dari buku. Tapi kalau dari penelitian mau dicantumkan ke latar belakang, yang boleh teman-teman ambil adalah hasilnya. Jadi seperti ini hasilnya tadi, dibilang data-datanya tahun 2021 seperti apa. Nah itu boleh diambil datanya. Gitu. Nah baru terakhir misalkan teman-teman tadi yang boleh Pak bilang, mau ditambahkan dari hasil observasi teman-teman. Dari survei pendahuluannya. Gimana survei pendahuluannya? Misalkan kalau di penelitian ini dia bilang dia melakukan survei pendahuluan dulu nih di warga tempat dia penelitian. Dia bilang bahwa menunjukkan hasil dua warga RT 14 dan tiga warga RT 13 memiliki anggapan. Jadi dia hanya melihat anggapannya bahwa antibiotik bisa mengobati demam. Jadi orang 60% dari masyarakat tersebut bilang antibiotik bisa buat ngobatin demam dan mengatakan bahwa 40% diantaranya bilang antibiotik bisa dibeli tanpa resep dokter. Jadi kan anggapan ini masih menjadi anggapan yang keliru gitu ya. Dia mau menunjukkan datanya aja tanpa dia justifikasi bahwa oh ini pengetahuannya baik cukup kurang. Bukan. Tapi dia hanya mau mendata aja tentang anggapan mereka. Anggapan itu kan terserah dari si respondennya mau menganggap apa. Nah, kita hanya mendata tanpa ada justifikasi untuk menilai ini benar atau salah, ini baik atau kurang, bukan. Gitu. Jadi sifat survei pendahuluan ini hanya mendata saja, teman-teman. Nah, baru nanti terakhir teman-teman di bab 1 bagian latar belakang ini teman-teman boleh ada statement penutup berarti berdasarkan hasil survei dan latar belakang masalah tersebut misalkan. Hal ini melatar belakangi penulis ingin mengetahui tentang penggunaan antibiotik pada warga RW 9 Kelurahan Durensawit. Nah, jadi berarti latar belakang masalahnya sudah disampaikan.
Nah, selanjutnya bab satu pendahuluannya kan harus ada mengurai perumusan masalah. Berarti apa perumusan masalahnya? Nah, samakan dengan judulnya, kurang lebih sama dengan judulnya. Terus tujuan penelitian ini, misalkan perumusan masalah dalam penelitian ini ingin melihat pengetahuan penggunaan antibiotik pada warga RW 9 Kelurahan Durensawit. Nah, tujuan penelitiannya boleh sampai situ aja, tapi kalau mau dijabarkan lagi, misalkan ada beberapa dosen pembimbing mengarahkan, oh disebutkan aja nanti eh, pengetahuannya meliputi apa, misalkan tentang definisi antibiotik atau pengertian antibiotik, terus tentang penggunaan antibiotik atau efek yang tidak diinginkan dari penggunaan antibiotik. Nah, itu boleh aja, boleh dijabarkan lagi tujuan penelitiannya. Mungkin hal ini didasari karena pembimbing ingin mengarahkan lebih fokus atau lebih spesifik. Gitu. Misalkan indikator ini untuk membatasi, jadi nanti kuesionernya hanya seputar tiga hal itu, nggak melebar kemana-mana. Itu boleh aja. Gitu. Nah, tadi subbab yang terakhir jangan lupa disampaikan manfaat penelitian 3 poin tentang peneliti, manfaat bagi peneliti, manfaat bagi instansi, dan manfaat bagi masyarakat. Semua hal yang teman-teman tuliskan dari mulai latar belakang masalah sampai nanti manfaat penelitian di bab satu ini, semuanya harus ada alasannya secara ilmiah gitu ya teman-teman. Jadi bukan katanya karena karena personal gitu bukan, tapi memang harus uh, based on-nya adalah secara ilmiah, entah itu data, entah itu penelitian sebelumnya, itu harus ada latar belakang masalahnya atau alasannya secara ilmiah. Gitu, bukan hanya persepsi peneliti atau pandangan semata dari penelitinya doang. Gitu sih. Oke, mungkin itu dari teman-teman mungkin ada yang mau didiskusikan dulu terkait dengan bab satu pendahuluannya. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan ke saya. Boleh. Saya buka absen dulu. Silakan. Bentar ya, Ibu absen dulu. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ibu izin tanya ya Bu. Boleh, boleh. Boleh, Win. Eh, Hmm. saya lupa yang awal-awal kan mungkin Hmm. dijelasin, tapi saya lupa gitu buat ingetin aja. Hmm. Ya apa tuh kalau yang kita pakai yang grand design Bu yang Hmm. dipilih gitu, Hmm. itu bukan atau Gimana? kita Gimana, Win? Hah? iya rebutan kalau kita udah kita pilih itu pasti kita dapat tuh Bu. Oke, jadi kalau kemarin dari yang pembahasan tentang judul Grand Design ini kan memang satu judul itu akan dilakukan penelitian oleh beberapa orang. Hanya memang beda tempat ya, Win. Tempatnya nanti kalian yang cari masing-masing. Misalkan kalau yang tahun lalu contohnya hubungan interaksi obat terhadap tekanan darah pasien hipertensi di rumah sakit. Nah, rumah sakitnya ini beda-beda. Ada yang rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, rumah sakit D gitu kan ya. Nah, itu Hmm. teman-teman yang cari sendiri rumah sakitnya gitu. Hmm. Nah, sama halnya dengan yang tahun ini. Jadi satu judul nanti boleh diteliti oleh beberapa orang. Misalkan dikuotkan satu judul untuk 7 orang misalkan. Nah, berarti nanti kan ini akan diteliti oleh 7 orang. Nah, supaya misalkan ini enggak saling
nge-war karena kan memang tujuannya di mata kuliah Medlit ini teman-teman udah nentuin satu judul dan entah itu dari Grand Design atau miliknya teman-teman sendiri, kemudian teman-teman harus buat proposalnya sampai bab 3 gitu kan ya teman-teman untuk dapat nilai UTS-nya gitu. Nah, sehingga nanti pada saat Bu Alifa share tentang judul Grand Design ini, berarti udah ada kuotanya. Kalau di kelas sore ini kan berarti ada mahasiswa kelas 3A, SF 233A, dan SF 212B, gitu kan, yang akan eh, menyusun proposal gitu teman-teman. Nah, nanti di dalam pemberian judul untuk dua kelas ini akan ada kuotanya. Misalkan satu judul hanya boleh dipilih oleh 2 orang. Atau dengan kata lain nanti akan boleh pisahkan sendiri judul yang untuk mahasiswa SF 212B, judul yang untuk kelas SF 233B. Nah, kuotanya hanya segitu sejumlah kelas kalian. Jadi kalau kuotanya satu di kelas ini hanya satu judul untuk satu orang, ya berarti hanya satu orang yang boleh menuliskan judul itu di proposalnya. Gitu. Harapannya nanti pada saat pemilihan di SIA dia akan tetap menggunakan judul itu. Jangan berubah. Gitu. Karena kalau berubah ada temennya yang dirugikan. Yang harusnya itu milik temennya, pada akhirnya dipilih oleh mahasiswa yang tadinya judulnya nggak itu. Gitu. Paham nggak maksud Ibu? Berarti satu kelas hanya dikasih sesuai jumlah si mahasiswanya. Mahasiswanya. Betul. Hmm. Saat Mm-mm. belum tahu maksudnya fixnya gitu ya Bu. Apakah nanti kuotanya satu orang satu judul, satu Mm-mm. orang satu judul, ataukah Mm-mm. nanti berarti masih ada keputusan lain ya Bu ya? Betul. Betul ya. Betul. Dan nanti di SIA pun teman-teman milihnya sudah include dengan dosen pembimbingnya. Jadi bukan teman-teman klik judul yang teman-teman udah bikin proposalnya, terus pembimbingnya milih lagi, pembimbing satu milih sendiri, pembimbing dua milih sendiri, bukan. Tapi ketika teman-teman udah klik itu, mau tidak mau, pembimbing yang ada di sana itu udah include yang teman-teman pilih. Gitu. Misalkan, contoh Bu Alifa, contohkan tadi misalkan untuk judul hubungan interaksi obat terhadap tekanan darah pasien hipertensi. Itu misalkan ada 5 lah, anggaplah ada 5 orang yang akan meneliti itu, gitu ya, ada 5 orang. Nah, berarti misalkan untuk judul di rumah sakit hubungan interaksi obat terhadap tekanan darah di rumah sakit A, misalkan pembimbingnya Pak Rahmat Pamanta. Di rumah sakit B, Pak Rahmat Bu Mary. Di rumah sakit C, misalkan Pak Rahmat Bu Putri. Di rumah sakit D, Pak Rahmat Bu Farida. Di rumah sakit E, Pak Rahmat Bu Tanti. Intinya pembimbing satunya akan Pak Rahmat semua. Misalkan untuk judul yang hubungan interaksi obat dengan tekanan darah pasien hipertensi. Jadi pada saat teman-teman milih, intinya yang teman-teman udah dari awal nyusun proposal hubungan interaksi obat dengan tekanan darah, berarti teman-teman harus milih terserah rumah sakit A, B, C, D, E-nya kan memang belum ditentukan. Cuman tinggal teman-teman kebagiannya siapa. Misalnya udah ada yang milih 2, yang 3 lagi belum dipilih, nah tinggal teman-teman pilih aja. Itu 3. Rumah sakitnya masih bebas, teman-teman yang nentuin, tapi tinggal sisa dosen pembimbingnya siapa yang ada di sana. Gitu. Karena kalau teman-teman RPL yang mungkin sudah jalan seperti itu, kecuali memang ada beberapa yang misalkan penelitiannya sudah disepakati bersama dengan dosennya, misalkan teman-teman minta judul dari Bu Putri, terus ingin memastikan benar-benar dosen pembimbingnya Bu Putri. Nah, pembimbing satunya lagi bebas siapa misalkan. Kalau dia menentukan, nah itu boleh, tapi ngajuin dulu gitu. Tapi memang harus sepakat dengan dosennya. Itu pun ditinjau lagi judulnya nanti sama Kaprodi kalau teman-teman punya judul sendiri gitu. Tapi kalau grand design ya mau nggak mau teman-teman harus mengikuti yang ada di SIA gitu teman-teman. Ya, ada lagi nggak yang mau ditanya? Misalkan Bu, Mhm. tiba-tiba di apa setelah mengerjakan si anak ini
tidak bisa mengikuti yang dari grand design-nya ini gitu. Hmm, Nah, bisa nggak maksudnya apakah masih dikasih kesempatan untuk dia merubah judul. ya gitu. Nah, otomatis kan dia punya usulan kan gitu, Bu. Nah, apakah Ya, itu kan nah, kalau menurut saya kan sebetulnya memang teman-teman tidak diarahkan pasti dengan green design ini ya gitu. Tapi memang dari awal kan kita juga membuka kesempatan dengan waktu Bolivar sampaikan Google Form kalian ngisikan ya. Di situ kan ada pilihan tuh yang punya judul boleh teman-teman ajukan judulnya gitu. Nah, nanti akan ada pemberitahuan dari prodi mana judul yang disetujui, mana judul yang ditolak. Kemarin sudah coba ditanyakan. Jadi nanti gimana keputusannya untuk yang disetujui berarti kan tinggal lanjut. Nanti akan diinjek ke SIA-nya. Gitu kan? Tapi dosen pembimbingnya mungkin akan tetap dipilihkan oleh prodi. Tapi kalau yang tertolak bagaimana? Nah, yang tertolak pilihannya ya, apakah teman-teman langsung dengan cepat bisa mengajukan judul pengganti atau pilihannya ya udah teman-teman harus pilih grand design. Paham kan, Win? Maksud Ibu? ya berarti dari awal itu harus sudah meyakinkan diri ya, Bu. Betul, betul. Itu Harus sudah adalah mau meyakinkan diri. Apakah karena kan nanti begitu Bu Alifa share, silahkan teman-teman sekelas menyepakati Winda dapatnya milihnya yang mana. Nah, kalaupun tapi ada yang rebutan, misalnya Winda mau judul A, temennya satu lagi juga mau, temennya satu lagi. Nah, silahkan disepakati di kelas itu. Intinya perdebatan atau pemilihan yang idealnya ada di kelas kalian masing-masing yang menentukan. Gitu. Nah, Bu Alifa sebagai dosen metode hanya menyampaikan ini loh slotnya kuotanya untuk DF 212B, ESF 212B. Bu tiba-tiba nanti di tengah jalan kan kita nggak tahu nanti di perjalanannya oh ternyata yang saya pilih itu ternyata begini ya susah. Nah, itu yang itu yang makanya mungkin jadi kebingungan saya selaku dosen metode adalah ketika saya menunggu judul yang belum pasti-pasti ini, pada akhirnya kan membuat kalian juga akan lebih lama karena kalau harusnya Ibu bisa sampaikan ini di awal-awal kemarin, kan kalian masih ada waktu untuk memikirkan judul mana, tambah lagi sebelum memilih harus bisa mencari literatur dulu untuk kalian baca gitu paling enggak. Tapi kalau udah mepet begini kan saya juga jadi bingung. Begitu saya share, teman-teman udah harus langsung segera milih. Nah, milihnya ini yang khawatir. Kalau pertanyaan di angkatan sebelumnya mungkin kalau judul ini menjadi masalah di rumah sakit itu. Kalau enggak gimana? Nah, itu kan sering terjadi begitu. Betul. Memang saya tidak menyalahkan karena memang kan judul ini arahan. Nah, kan makanya tadi di awal Bu Alifa sampaikan pada saat penjelasan bab satu pendahuluan, idealnya sebuah penelitian itu berangkat dari permasalahan yang kalian temui gitu. Untuk kalian tahu, untuk kalian bisa jadi alasan kenapa saya harus meneliti ini, gitu kan. Tapi kan karena ini kebalik, judulnya dulu ada, terus baru teman-teman cari permasalahan, itu kan yang repot gitu. Kalau ada, kalau nggak ada bagaimana? Ya kan? Makanya lebih enak sebenarnya yang kalau teman-teman memang punya judul sendiri gitu, teman-teman mungkin bisa ajukan, terus nanti disortir sama prodi dan bisa segera ditentukan disetujui atau tidak. Makanya kalau dulu sebelum ada green design biasanya Bu Alifa dan tim dosen metode yang lain mengarahkannya adalah cari judul, silahkan kalau bisa lebih dari tiga. Kalau bisa lebih dari tiga. Itu dipastikan tiga. Misalnya minimal tiga lah, teman-teman punya tiga judul yang tiga-tiganya sudah teman-teman pahami. Jadi kalaupun satu tertolak, bisa langsung segera mengajukan lagi. Kalau yang ini kira-kira boleh nggak gitu gitu. Jadi udah punya spare judul gitu. Tapi kan karena adanya Green Design ini dan ternyata di polling Google Form pun teman-teman mengatakan lebih banyak yang belum punya judul, artinya kan memang mengandalkan sepenuhnya dengan Green Design ini gitu. Yang Grand Design ini pun masih abu-abu sebenarnya buat teman-teman untuk sebenarnya nanti bisa nggak ya saya neliti ini gitu. Ya kan? Gimana? Ada pertanyaan lain?
Silahkan Win, punya judul sendiri atau mau tetap ikut Grand Design? Ya itu abu juga. Sebenarnya kalau dari Bu Alifah dosen metode sebenarnya mau itu entah judulnya kalian dapatkan dari Grand Design kah atau judulnya teman-teman punya sendiri, pilih sendiri, gak ada masalah dan gak ada impactnya kalau buat Bu Alifah dosen metode. Justru kalau Bu Alifah dari dosen metode berharapnya eh, teman-teman punya judul sendiri aja gitu kan. Dengan begitu lebih cepat sebenarnya kita menyesuaikan dengan proposalnya gitu. Kalau teman-teman berangkatnya dari judul masing-masing sebenarnya gitu. Karena kalau judul yang teman-teman pilih kan harusnya teman-teman udah tahu kenapa sih saya mau penelitian ini gitu harusnya. Tapi kalau ternyata memang ada keputusan dengan Green Design dan teman-teman berpikir seperti kakak kelasnya yang tahun lalu bahwa mungkin lebih mudah dengan Green Design gitu karena judulnya nggak akan tertolak karena mungkin sudah ada template dan arahannya. Ya nggak salah juga kalau teman-teman punya pemikiran begitu. Tapi kan pada akhirnya kita harus menunggu seperti ini gitu. Karena dari hasil pollingnya memang banyak yang menunggu grand design gitu. Ya Win. Ya baik Bu. Oke, dari teman-teman yang lain silahkan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan ke saya Ibu boleh. mau nanya, Bu. Boleh, boleh, boleh. Ibu, aku mau nanya tentang latar belakang. Kan latar belakang Nah, itu konsepnya itu kan piramida terbalik ya, Bu ya? iya Dari betul. umum ke khusus nih. Kan Betul. biasanya kalau paragraf pertama nih, Bu, itu kan biasanya Hmm, ngambilnya dari internasional kayak WHO atau hmm, nasionalnya hmm, kayak Kemenkes misalnya. hmm, Nah, hmm, misalnya hmm, aku penelitiannya di daerah Jakarta nih, Bu. Nah, hmm, aku hmm. ambilnya itu dari misalnya dari Dinkes itu boleh nggak Ya, ya, Bu? boleh, Apakah nih? boleh, boleh, boleh. Jadi memang benar tadi kan Boleh udah jelasin ya yuk. Kalau misalkan pembahasan latar belakang masalah itu ya uraikan dari permasalahan yang sifatnya umum dulu. Yang umumnya seperti apa? Kalau misalkan teman-teman ngerasa mau ngambil dari internasional boleh, tapi kalau saran saya ambilnya dari yang nasional aja lah kejauhan. Karena kalau kita lihat yang dari internasional, kadang di negara mereka seperti itu, tapi apa mungkin di negara kita juga sama atau gimana? Nah, itu kan kadang karena banyak pengaruh yang berbeda gitu ya. Entah dari sisi iklim, budaya, segala macam, terus habit mereka. Nah, itu bisa melatar belakangnya jadi jauh sebenarnya. Kalau kita ambilnya dari kita yang nasional kan memang lebih ke kita gitu peraturannya, peraturan Kemenkes gitu kan. Datanya data riset kesehatan dasar nasional. Nah, itu lebih maksudnya lebih mudah untuk disesuaikan dan lebih mudah nanti untuk memfokuskan ke permasalahan di penelitian kalian. Kalau tadi misalkan di daerah Jakarta ya mau pakai Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ya itu lebih baik gitu. Jadi memang dari yang umum sampai ke yang khusus gitu. Sampai nanti kalau misalkan kalian mau lebih spesifikkan lagi ya dimunculkan permasalahan di tempat penelitian. Nah, misalkan mau bicara kepatuhan ya dilihat aja dari sekian pasien dengan penyakit tersebut, permasalahan ketidakpatuhannya yang nggak patuh masih berapa banyak. Nah, itu kan permasalahan yang sudah spesifik sampai di judul kalian gitu. Ya, yuk. Dan biasanya berapa Mm-mm. paragraf, Bu, kalau latar belakang? Kalau ditanya harus minimal berapa paragraf, sebetulnya nggak ada ketentuan sih, Ayu. Intinya harus memuat satu tadi permasalahan secara umum. Yang kalian harus misalkan bisa merujuk entah itu dari data riset, dari penelitian sebelumnya, dari data-data terbaru gitu kan. Nah, itu semua disatukan gitu. Itu memang tidak ada ketentuan harus berapa paragraf sih, Bu. Nggak ada gitu. Tapi memang intinya ketika kalian menyampaikan latar belakang masalah pun kalian harus ada benang merah tiap paragrafnya gitu. Jadi jangan kutip abis bahas Kemenkes, terus bahas penelitian yang orang lain yang nggak ada kaitannya, terus bahas lagi data Dinas Kesehatan. Nah, itu kan beda-beda tuh, nggak ada.
benang merahnya, nggak ada keterkaitannya. Nah, itu jangan yang seperti itu. Jadi jangan cuma asal cuplik, 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 cuplik. Ini kan masalah, Bu. Intinya ini masalah, masalah, masalah. Nah, tapi tetap harus dilihat keterkaitannya. Kayak tadi yang Bu Alifa contohin kan, bicara soal penyakit infeksinya dulu. Terus masuk ke ranahnya antibiotiknya. Nah, akibatnya apa kalau salah penggunaan? Bicara soal resistensinya. Nah, ketika bicara soal resistensinya, apa dampaknya gitu kan? Nah, gimana hasil risetnya? Nah, itu saling keterkaitan dari masalah yang umum sampai ke masalah yang khusus, sampai spesifik ke dalam penelitian kalian gitu. Oke? Gimana yuk? Siap, Bu. Oke. Nanti ketika udah punya judul baru terbayang, atau mungkin Ayu kemarin ngajuinnya grand design atau pakai judul Ayu sendiri. Kalau yang Ibu pun lupa, Bu. Lupa, Bu. Ya udah, Tapi tapi pengennya ya itu sih, Bu, pakai judul sendiri. Karena pengen pakai lebih judul sendiri. Tapi udah punya enak. belum judulnya? Udah, Bu. Tapi kata Ibu yang kemarin kayaknya ini udah dipakai tahun sekarang. Jadi kemungkinan nggak diterima. Jadi Oh, gitu loh. kemungkinan Jadinya kan, ya, Bu. kemungkinan kalau tertolak ya harus ganti, kecuali Ayu punya cadangan judul yang bisa segera diajukan lagi gitu Iya. ya. Sudah, Bu. Oke. Sesuai grand design, Bu. Oh, ya udah. Oke. Ya udah, boleh Pak, absen dulu kali ya untuk kelas DF3 SF3A. Widya ada? Hadir, Bu. Widya. Oke, Lutfiana, Hadir, Bu. Mutia, Mutia ada? Cecil, Hadir, Bu. Mutia hadir, Bu. mm Cecil, Rahel, ada kayaknya harusnya. Oke, ada terus Septiana ada, Hadir, Ibu. Maulana, Hadir, Bu. Vika, Hadir, Bu. Ihwatunida, Hadir, Bu. Winda, ada Dea, Dea, Ayu. Oke, sekarang 21 SF, 212B. Dia ada dia, Hadir, Ibu. Anita, Hadir, Bu. Ngala, Hadir, Bu. Romli, Yulita, Hadir, Ibu. Revelina, Bu. Lulu, Hadir, Bu. Septi, Ibu. Ayudia, ada Hadir, Bu. Florita, Fitria, Ananda, Putri Lestari. Oh, itu kayaknya ini Bu, kelas 2A Bu. Mungkin belum terinfo belum Oh, maju Bu ya jamnya. ya. Oke oke. Tapi mereka Lalu mungkin pindah sore Bu. Saya coba infoin dulu ya Bu. Karena kan ya itu oke oke. kan maju jamnya. Gak apa-apa, nanti Ibu info ke siapa, 2A ya? 2A ya? 2A kayaknya Iya Sarah Bu, deh, ikut 2A. deh 2A deh. Oh, oh. Sarah. Terus tadi Putri Lestari. 2A juga Bu. Oke, Iskandar, Hadir, Ibu. Nia, Hadir, Bu. Azahra, Hadir, Bu. Mutiara, Hadir, Bu. Nia, Hadir, Bu. Septia, Hadir, Ibu. Indah, Hadir, Bu. Askia,
Hadir, Bu. Hilmi, Sally, ada Sylvie, Hadir, Ibu. Anita. Oke, selesai kita. Saya belum lupa juga. Maaf. Oke, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan lagi teman-teman? Ibu, Hmm, jadi kan misalnya saya punya judul gitu Bu. hmm. Jika mau nulis bab satu latar belakang, Satu. kan kata Hmm, itu dari hmm, permasalahan ya kan. Nah, hmm, kira-kira nih Bu, ketika kita mau merangkumkan suatu permasalahan itu tuh kita hmm, ngambilnya tuh baiknya dari mana Bu? Apa dari jurnal-jurnal 10 tahun yang ke belakang, atau hmm. dari yang Ibu tadi bilang kalau buku itu buku yang kayak gimana Bu, yang kira-kira terstandar bisa di ACC untuk menulisnya Bu? Oke, jadi kalau misalkan teman-teman kan kalau di latar belakang masalah hindari menulis definisi ya. Kayak tadi misalkan antibiotik adalah gitu. Nah, itu nanti nulisnya boleh, tapi di bab 2. Definisi-definisi itu ada di bab 2. Nah, itu biasanya diambilnya dari buku. Tapi mungkin kalau misalkan bicara bicara soal penyakit tadi kan penyakit infeksi masih menjadi salah satu masalah. Nah, biasanya itu kan melihatnya dari mana sih menjadi salah satu masalah di masyarakat misalkan Jakarta. Nah, berarti nanti Sally nyarinya dari permasalahan penyakit infeksi, kira-kira 10 penyakit terbanyak di wilayah Jakarta dari mana? Misalkan lihat dari data suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Atau mau lihat kalau di masyarakat wilayah Sawit ya mungkin bisa lihat dari data Puskesmas gitu kan. 10 penyakit tertinggi gitu kan yang misalkan bukan mewabah ya apa paling banyak gitu dialami oleh masyarakat Sawit apa. Nah, itu biasanya boleh teman-teman bahas dari sana gitu. Nah, kalau misalkan jadi bicaranya soal permasalahannya dulu, misalkan mau teman-teman yang live mau bicara soal ekstrak apa gitu untuk atau pengobatan tanaman herbal tertentu. Nah, jadi bicaranya nggak langsung ke tanamannya, tapi lebih ngelihat nanti manfaat dari tanaman ini untuk mengobati penyakit apa ya. Nah, misalkan tanaman apa ya, misalkan kayak contoh binahong gitu ya. Katanya bisa buat DM, ibu juga nggak tahu sih. Misal kalian mau bahas itu, ya berarti bahas tentang penyakit DM-nya sendiri yang mungkin bisa disembuhkan dengan penyakit tanaman herbal apa gitu ya. Ibu kalau untuk ke farmasi ini kadang kan takut salah ya gitu ya teman-teman. Tapi jadi fokusnya jangan langsung ke permasalahan teman-teman, tapi bahas dari halnya yang misalkan dampaknya dulu apa nih yang mengakibatkan seperti itu. Oh, misalkan bicara soal penyakit entah DM, nah berarti mungkin nggak langsung ke DM-nya dulu, tapi eh, teman-teman bahas tentang masalah kesehatan di masyarakat. Mungkin karena kebiasaan, pola makan, bla bla bla, sehingga kalau berdasarkan hasil data riset, kasus DM di Jakarta sendiri mengalami peningkatan. Nah, itu bisa. Gitu. Jadi, memang bahas dari permasalahan yang umum, saya. Kalau mau lihat dari mana, ya memang lebih mudah mungkin baca dari artikel-artikel yang sejenis. Terutama untuk yang 1-2 tahun mendekati penelitian kita. Mungkin dia juga kan ngebahas tentang permasalahan-permasalahan yang dia jadikan latar belakang masalah. Nah, itu bisa. Bisa jadi ide untuk kalian mengembangkan menulis latar belakang. Gitu. Terus Ibu misalnya kita Hmm. berdasarkan termasuk misalnya ya tadi infeksi termasuk Hmm. masih masalah terbesar. Menjadi masalah. Ya, jadi untuk ngambil datanya itu kita ngambil data dari mana Bu? Eh, Data riset kesehatan dasar bisa. Berarti kita carinya di web apa? Ketik aja coba dulu di Google gitu ya. Mm-mm. Hasil riset kesehatan dasar tahun 2024 ada nggak ya munculnya 2023 ya udah coba dilihat dulu datanya di situ. Gitu. Kalau yang dibilang plagiat itu yang seperti apa Bu? Yang dibilang plagiat itu yang duplikasi penulis orang lain. Jadi misalkan
udah ada penelitiannya, boleh kita ambil. Tapi kan penelitian orang lain itu nggak mungkin sama persis isinya, hasilnya itu pasti beda. Kita boleh ngambil idenya judul, oh penelitian lain kan, makanya ada yang namanya penelitian pengembangan. Nah, kalau pengembangan mungkin lanjutan dari penelitian yang sebelumnya. Atau yang benar-benar inovasi. Inovasi itu yang benar-benar baru, belum pernah ada. Nah, itu bisa. Tapi kalau memang kita mau melanjutkan dari penelitian sebelumnya, boleh. Tapi nanti kita merujuk ke penelitian tersebut, tapi bukan berarti kita ikutin plak-plakan sama. Isinya latar belakangnya kita ambil punya dia. Nah, itu eh, terindikasi plagiatnya tinggi. Nanti pada saat kita cek plagiat, kalau lebih dari berapa ya, 80% kayak kalau nggak salah. Saya nggak tahu untuk standarnya persentasenya yang disebut plagiat itu ketika sudah berapa persen. Nah, itu nanti ada di situ dijelaskan dan itu ketahuan kok saya. Maksudnya kamu ngutip kalimat itu dari punyanya siapa, karyanya siapa, itu kelihatan. Makanya sebetulnya apa tujuan dari kita menuliskan sitasi dan daftar pustaka adalah kita boleh lihat punya orang, kita boleh ngerujuk punya orang, tapi harus kita tuliskan gitu. Bukan kita ambil terus kita anggap sebagai itu ide kita sendiri loh. Nah, itu yang nggak boleh, itu yang disebut sebagai plagiat gitu ya. Gitu misalkan jelas-jelas nih punya kenalan kakak tingkat yang skripsinya kemarin baru selesai, minta aja soft copy-nya terus di replace namanya, diganti tempatnya. Nah, itu yang disebut plagiat gitu. Mestinya kalaupun judulnya sama, besok nih kan judul kalian sama semua nih, grand design nih, judulnya persis cuma beda tempat. Nah, bukan berarti nanti pembahasannya sama dengan punya temannya, kan isi otaknya beda, harusnya kalimatnya, rangkaian katanya, pembahasannya itu pengembangannya ya beda di situ. Nggak boleh sama. Misalkan nanti pengambilan data dilakukan door to door. Nah, itu semua yang judulnya itu ada door to doornya. Nah, itu nah, terindikasi plagiat juga sih sebenarnya kalau kayak gitu kan. Padahal nggak harus seperti itu. Misalnya kalian boleh kembangkan berdasarkan hasil penelitian yang diambil pada warga masyarakat, bla 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 gitu kan. Nah, dengan usia responden memenuhi kriteria inklusi gitu kan, diambil secara random gitu. Nah, itu nggak perlu diikutin temennya gitu, sama persis. Nah, itu yang nggak boleh. Gitu ya, saya. Iya, Bu, makasih, Bu. Mm-mm. Oke. Ada lagi teman-teman? Nah, kan? Atau sudah cukup? Kalau nanti mungkin judul dari grand design-nya sudah ada, mudah-mudahan di minggu ini atau di awal minggu depan, sebelum perkuliahan kita lagi di hari Jumat ini, mungkin akan Ibu share ke PJ kelasnya untuk bisa kalian diskusikan kira-kira judul ini siapa yang mau milih gitu kan. Nanti mungkin Bu Alifa bikinin Excel-nya sehingga tinggal diisi namanya aja. Itu tujuannya Bu Alifa juga tahu misalkan Sally dapat judulnya judul A gitu. Nah, berarti kan nanti di penilaian proposalnya akan saya cek kembali sesuai dengan judulnya. Dan nanti jangan sampai ada perbedaan pada saat pengisian isiannya. Gitu. Ya, ya teman-teman. Cukup? Hmm. Oke, Ibu, kalau tidak ada lagi yang mau apa? Gimana? kan 2 minggu lagi kita UTS ya, Bu. Jadi kan jadi Bener. kita nggak ada ujian Kan teori. harusnya Iya kan? proposal. Berarti kita proposal itu selesai di tanggal berapa, Bu? Maksudnya Kan 3 gini, bab. kalau dari ya kan harusnya UTS itu Ibu ambil dari nilai proposal kan memang ya Sel. Dari bab 1, bab 2 dan bab 3. Tapi eh, hal itu tetap akan Ibu lakukan. Hanya saja untuk waktunya, kemarin kan pada saat di kontrak Ibu sampaikan kalian akan kumpulkan itu sesuai dengan jadwal UTS-nya, karena kan memang itu UTS sebenarnya. Tapi kan melihat sampai hari ini kita belum ada kesepakatan judulnya yang jelas, sehingga kan Bolehwa juga nggak mungkin dong benar-benar saklek dengan kesepakatan yang di awal, sementara ini aja kita udah di luar kesepakatan karena judulnya memang belum kalian terima.
Gitu. Jadi ya mungkin ada tenggat waktu lagi nanti yang boleh pabrikan. Jadi kalian mungkin untuk UTS-nya tetap tidak ada UTS secara tertulis, tetap menyusun proposal, tapi waktunya yang boleh perpanjang mungkin nanti di pertemuan awal pertemuan ke-9 kalian boleh mengumpulkannya gitu. Nanti akan Ibu informasikan lebih lanjut terkait tenggat waktu pengumpulannya gitu Sal. Tapi intinya enggak di durasi jadwal UTS karena khawatir waktunya enggak cukup untuk kalian nyusun dari bab 1 sampai dengan bab 3. Gitu ya. Ibu Ya, Bu. maaf di Oke. chatbox ada Hmm. Ayunita nanya Bu, kalau mau ngajuin judul Hmm. masih bisa nggak Bu sama ke siapa Bu? Boleh di list aja ya 3A dan 2B kalau memang masih ada yang mau diajukan gitu kan dan mungkin kemarin belum ada di Google Form, nanti saya coba lagi aja dulu ke siapa, ke prodinya, nanti boleh sampein, dibuat aja di Excelnya. Ini dari kelas 2B Bu, judulnya yang ini, ada yang mau berubah apa ada yang mau diajukan lagi. Kalau memang masih bisa ya nanti saya diskusi langsung aja gitu, mana yang disetujui mana yang ditolak. Kalau memang nanti terbentur udah diumumkan duluan terus kalian baru ngajuin gitu misalnya ya. Baik Bu, Oke. terima kasih Bu. Oke, nanti Ibu coba ajukan dulu aja. Kalau ternyata Bu Olive udah ditutup, dari kemarin nggak ngajuin ya, berarti udah nggak bisa. Yang penting Bu Olive coba aja. Gitu ya, Neng ya. Ya, oke. Ada lagi, teman-teman? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya Bu Olive mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.